Ya, nah ini poin yang ketiga, ziarah Yakub. Nah, oke, next. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Ya, lalu Yakub berinisiatif. Dia bilang, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, lalu orang-orang di rumah Yakub itu menyerahkan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Ya, menyerahkan segala dewa asing dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Kita bahas pelan-pelan ya. Ayat pertama. Kenapa Allah memerintahkan Yakub pergi ke Betel? Ini ada hubungan sama pasal yang minggu lalu, pasal 34. Karena anak-anaknya bikin gara-gara. Gitu ya. Nah, demi menyelamatkan Yakub, Allah menyuruh Yakub pergi. Tuhan menghilangkan ketakutan Yakub. Demi membuat Yakub tenang, ya daripada Yakub dibiarkan di sana, dia gelisah gimana kalau orang-orang Sikem itu menyerang dia, mending dia suruh aja ke tempat kudus, Betel, Bet Elohim, Betel, Bet Elohim, rumah Allah artinya. Ya kan, yang beralasan untuk mengirim untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu sumpah untuk menyertai dan melindunginya. Ya. Lalu ayat kedua, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, maksudnya apa dewa-dewa asing ini? Dan kenapa kita harus menukar pakaian? Gitu ya. Tadi mungkin sudah sempat saya bahas ketika Bang Abu bertanya. Dewa-dewa asing ini patung-patung dewa, termasuk dewa-dewa rumah tangga. Ya. Nah, mungkin Yakub sudah tahu bahwa Rahel itu mencuri dewa-dewanya, terafimnya Laban. Mungkin. Ya, itu kemungkinan. Nah, kenakan pakaian yang Anda yang paling bersih dan terbaik untuk apa? Untuk bersaksi tentang kemurnian yang harus Anda gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi pakaian sudah kotor, tukar pakaian yang bagus untuk menghadap Tuhan. Itu maksudnya begitu. Ini sama persis prinsipnya kalau kita menghadap raja. Orang masuk ke dalam perjamuan raja, nggak bisa nggak pakai pakaian pesta. Dalam perjanjian baru ada ya, harus pakai pakaian pesta. Orang yang nggak pakai pakaian pesta, dia akan masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Nah, ini mirip seperti itu. Ya, untuk memasuki tempat kudus Tuhan, seorang harus menyucikan diri dan menyingkirkan semua tanda kesetiaan kepada Allah lain. Ya. Nah, yang menariknya ayat 4. Loh, kenapa kok pakai anting-anting juga diserahkan? Ayat 4 ini. Ngapain? Apa hubungannya anting-anting sama dewa-dewa asing? Ternyata apa? Anting-anting itu mungkin milik para dewa. Karena anting-anting sering diletakkan di patung. Kemungkinan diambil sama hamba-hambanya Abraham ini. Sama orang rumahnya Abraham. Dia pikir, wah bagus nih anting-anting nih di telinganya Dewa Baal nih. Aku ambil aja, aku pakai aja. Dan ini bukan hanya perempuan sebenarnya, tapi laki-laki juga kita baca. Nah ini, pria dan wanita menggunakan anting-anting juga. Jadi bukan hanya perempuan. Pria dan wanita menggunakan anting-anting juga. Sebagai apa? Kemunafikan atau jimat. Di mana banyak kebajikan tahayul dikaitkan. Ya sama konteksnya zaman sekarang itu jimat gitu. Oh ya nanti kamu kalau pakai ini ya, wah tuh kamu kebal nanti. Jadi ya digolok kamu nggak berdarah. Itu sama konteksnya. Ini saya pikir orang Indonesia juga mengerti tentang hal ini. Gitu. Ini kamu pakai kalung ini kalung gigi babi hutan misal begitu. Saya pernah dengar cerita dari Mas Ardi itu. Kalau saya nggak salah, masa dicerita waktu dia di Pontianak nih. Ada babi hutan gitu katanya tulangnya itu menurut mitos setempat entah tulangnya entah giginya entah apa itu bisa jadi jimat kebal gitu katanya begitu. Itu sama. Orang Indonesia juga mengerti tentang hal ini. Ya, tentang anting-anting ini. Nah, menariknya apa? Ini menarik. Ternyata kebiasaan ini
dilakukan oleh generasi selanjutnya. Kita baca Keluaran 19 ayat 10. Mereka harus mencuci pakaiannya. Imamat 15 ayat 13. Lalu mencuci pakaiannya. Sama. Yosua 24 ayat 23. Jauhkanlah Allah asing. Hakim-hakim 10 ayat 16. Mereka menjauhkan para Allah asing. Menariknya apa? Ini diikuti oleh generasi selanjutnya. Itu bahkan diikutinya itu bukan hanya dalam konteks mencuci pakaian dan menjauhkan Allah asing. Kita baca lebih dalam lagi. Ternyata apa? Kebiasaan melakukan ziarah ke Betel pun diikuti. Di balik deskripsi ini banyak penafsir melihat referensi untuk ziarah reguler oleh Israel kuno dari Sikhem ke Betel pada periode hakim-hakim. Dan asal-usul ziarah mungkin adalah pemindahan tabut dari tempat kudus pusat di Sikhem, Yosua 24, ke Betel, hakim-hakim 20. Jadi ziarah Yakub pun diikuti. Maka saya kasih judul namanya ziarah Yakub. Jadi ziarah Yakub diikuti. Itu. Menariknya itu. Nah, dan tapi ini bentuk apa sebenarnya? Keseluruhan ini bentuk apa? Bentuk ini. Keseluruhan melambangkan penolakan dari semua yang najis. Dan secara positif adalah tindakan iman dalam satu Tuhan. Jadi ini ingat ya, Yudaisme menyembah satu Tuhan. Tapi Kristen kalau menyembah tiga, salah. Kristen juga menyembah satu Tuhan. Gitu ya, tiga pribadi, satu hakikat. Ya ingat ya, jadi bukan tiga Tuhan. Salah kalau kita menyembah tiga Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dalam nama Bapa dalam bahasa Arab itu lengkap. Kalau bahasa Indonesia kan kita ngikuti Latin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam bahasa Arab lengkap. Bismillah wa ibni wa rohal kudus al-ilah wahid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Atau Allah yang satu. Itu lebih lengkap. Jadi kita menyembah satu Tuhan, bukan menyembah tiga Tuhan. Itu jelas. Di KGK pun juga menyatakan hal yang sama. Kita menyembah satu Tuhan yang berkepribadian. Itu pribadi Bapa, pribadi Sang Firman yang adalah Putra, dan pribadi Roh Kudus. Nah, ini menariknya begini. Ya, ini menarik nih. Menurut saya, gitu ya, ini bentuk inisiatif Yakub. Jadi Tuhan tidak secara spesifik memerintahkan Yakub untuk membuang berhala dan menukar pakaian, tidak. Tapi ini inisiatif Yakub yang merepresentasikan apa? Merepresentasikan sikap hatinya yang hanya ingin menyembah Tuhan Allah. Allah Abraham dan Allah Ishak. Dan Yakub bukan hanya pengen Allah ini disembah oleh dirinya, enggak. Yakub pengen Allah Abraham dan Allah Ishak ini disembah oleh seisi rumahnya. Maka Yakub memerintahkan seisi jauhkan dewa asing dan mencuci atau mentukar pakaiannya. Jadi dia begitu mensakralkan Betel ini. Karena di tempat inilah Yakub pertama kali menjumpai Allah. Dan saya sudah pernah bahas. Yang dia jumpai siapa? Yesus yang dia jumpai. Saya sudah pernah bahas ini ya. Malaikat Allah naik turun surga itu ya. Dan siapa yang dia lihat? Yesus yang dia lihat. Nanti kita baca lagi kejadian berapa itu ya. Nah, Betel artinya apa? Bet Elohim, rumah Elohim. Ini bentuk sikap hati Tuhan. Ya. Dan Santo Cyrillus dari Alexandria mengatakan ini. Setelah dia dipanggil oleh Tuhan, Yakub naik ke Betel, yaitu ke rumah Tuhan. Ya, Bet Elohim, rumah Tuhan, rumah Allah. Begitulah nama Betel ditafsirkan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan dan dinyatakan sebagai kepala dan penguasa upacara suci. Dia mengajarkan penerus dan keturunannya bagaimana harus memasuki rumah Tuhan.
Makanya di kitab Keluaran, kitab Imamat, Yosua, hakim-hakim mencatat hal yang sama. Menjauhkan Allah-Allah asing, mencuci pakaian. Kenapa? Karena dia mengajarkan penerus dan keturunannya bagaimana mereka harus memasuki rumah Tuhan. Dia memerintahkan dewa-dewa asing untuk ditolak seperti tahi dan sampah. Gitu ya. Dan untuk mengganti pakaian. Sudah sepatutnya kita melakukan hal yang sama ketika kita dipanggil ke hadapan Tuhan untuk memasuki bait suci. Terutama pada saat pembaptisan kudus. Maka tadi Mas Kris singgung pembaptisan, wah ini menarik. Ini pas dengan perkataan Santo Sirilus dari Alexandria. Kami seolah-olah kami mengusir dewa-dewa asing. Dan bagian dari kesalahan seperti itu harus menegaskan, aku menolakmu setan. Dan semua kemegahanmu dan semua penyembahanmu. Kita juga harus mengubah pakaian kita sepenuhnya dengan menanggalkan diri lama yang rusak karena nafsu yang menipu. Dan dengan mengenakan diri baru yang diperbarui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya. Para wanita yang bersama Yakub melepas anting-anting mereka dan nyatanya para wanita dengan memasuki rumah Allah tanpa memakai perhiasan duniawi akan dengan rambut tergerai menghilangkan dari kepala mereka segala tuduhan kesombongan. Itulah sebabnya saya percaya para wanita itu melepaskan batu berharga yang mereka kenakan di telinga mereka. Ini tentu bisa jadi Santo Sirilus melihat dari zamannya dia ya, zamannya beliau bahwa yang lebih sering memakai perhiasan adalah wanita. Nah ini, dia mengajarkan keturunannya bagaimana cara untuk memasuki hadiratnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks sekarang, yes, memang ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan karena apa? Karena kurban salib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi tetap kita harus punya sikap hati yang benar. Maka kalau kita terima komuni dalam kondisi berdosa, itu justru kita akan menerima dosa tambahan. Dosa sakrilegi namanya. Kalau saya nggak salah ya. Atau sakralegi. Sakrilegi itu sakralegi. Mungkin kalau ada yang tahu bisa koreksi saya. Ya, kita dalam kondisi berdosa. Dan saya kalau nggak salah ya, dosa mortal. Dosa berat atau lebih tepatnya dosa mortal, dosa yang mematikan. Dan kita menerima hosti, justru dosa itu bukan malah diampuni. Tapi justru malah kita dapat dosa lagi. Yaitu dosa sakral lagi. Ini sama. Yes, kita masuk hadirat Tuhan oleh kurban salib. Ya. Tapi waktu hati kita nggak benar, sikap hati kita nggak benar, mungkin apa? Contohnya apa? Mungkin kita percaya Allah-Allah lain. Kita mungkin masih percaya, mungkin sedikit percaya horoskop, sedikit percaya ramalan, sedikit percaya jimat, atau berhala modern misalnya kita lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Atau kita masih pakai perhiasan duniawi ini, yaitu kesombongan. Seperti kalau Yesus mengatakan perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 9-14, membandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi bilang berdoa dengan kesombongannya. Pemungut cukai dia berdoa cuma berani menatap bawah dengan kerendahan hatinya. Siapa yang Tuhan Yesus benarkan? Pemungut cukai. Itu jelas. Jadi kita cross-check dengan ini. Apakah masih ada berhala dalam hati kita? Apakah masih ada hal yang lebih penting daripada Tuhan dalam hati kita? Atau ada kesombongan dalam hati kita? Yang membuat sebenarnya kita nggak layak masuk ke hadirat Tuhan. Nah, kita bahas lagi. Ternyata inisiatif Yakub ini dapat apresiasi dari Allah. Dengan cara apa? Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Bahasa Inggrisnya a divine terror atau the terror of God. Kan ini buahnya. Jadi seakan di sini Allah menjamin perintahnya.
Dan Allah memperbaiki kesalahan anak-anak Yakub. Sikap hati Yakub yang begitu menghargai Tuhan itu berbuah apa? Perlindungan atas dirinya. Maka kalau kita hadapi bencana dalam kehidupan kita jangan langsung, ini saran saya, ketika kita hadapi bencana, kita jangan langsung mikir, oh ini salib. Jangan langsung begitu. Lebih baik apa? Mungkin aku udah berdosa ya. Itu lebih baik. Aduh, kok aku ngalamin ini ya? Kok hari ini berantakan ya? Kenapa ya? Tuhan, apakah aku punya dosa? Apakah aku melakukan sesuatu yang nggak berkenan di matamu? Itu dulu yang saya jawab. Apakah kita sudah tidak menghargai Tuhan? Dengan punya Allah-Allah yang lain itu tadi. Atau gimana? Nah, di sini jelas ditunjukkan bahwa sikap hati Tuhan yang menghargai Tuhan itu punya buah. Buahnya apa? Perlindungan atas Yakub. Jadi di sini kita belajar dua hal. Inisiatif Yakub itu merepresentasikan sikap hatinya yang hanya ingin menyembah Tuhan Allah Abraham dan Tuhan Allah Ishak bersama-sama dengan seisi rumah. Dan sikap hati yang begitu menghargai Tuhan ini berbuah apa? Perlindungan atas dirinya. Ini yang ketiga. Yang keempat terakhir. Saya izin minum dulu sedikit.